Perkembangan industri dalam era modern sekarang ini semakin pesat, ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat. Dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitas. Berbicara mengenai produktivitas, maka perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah atau value added. Dalam perusahaan manufaktur, terdapat aktivitas tidak bernilai tambah atau non-value added atau pemborosan akan mengakibatkan sumber daya mulai energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Maka proses produksi tersebut tidak efisien. Salah satu metode untuk meningkatkan waste pada proses produksi adalah lean manufacturing yang berfungsi sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi pemborosan. Tools dalam lean manufacturing yang umumnya digunakan untuk memetakan seluruh aliran baik informasi maupun material, serta digunakan untuk mengidentifikasi pemborosan adalah Value Stream Mapping atau VSM. Halo, nama saya Putri Puspitasari dari kelas manajemen 21F. Kali ini saya akan membahas tentang lean manufacturing konsep. Yuk simak pembahasannya. Yang pertama di sini ada sejarah. Setelah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia. Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman. Sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang atau Kiichiro merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan lean manufacturing. Eiji Toyoda dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep lean production yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time atau JITE. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Selanjutnya, konsep lean manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk, barang, atau jasa agar memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Konsep lean manufacturing dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Meskipun lean umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, sebenarnya lean dapat diterapkan pada industri apapun. Lalu, mengapa konsep lean manufacturing itu penting? Tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis modern. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan perubahan di pasar. Sementara juga efisien dan kompetitif dari segi biaya. Sebelum bisnis mulai mengadopsi prinsip lean, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Organisasi biasanya harus memilih antara dua skenario, yaitu pertama, memotong biaya dan mengorbankan kinerja dan kualitas operasional. Dan yang kedua, yaitu meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Berkat konsep lean manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara satu skenario atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan meningkatkan profitabilitas sehingga mereka dapat menjadi efisien dan hemat biaya. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep lean manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti 1. Menghilangkan atau mengurangi pemborosan,
Yang kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu dan meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Tujuan dari lean manufacturing adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer centric yang melihat kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi lean yang sukses memahami apa yang pelanggan pertama bersedia membayar untuk produk, kedua nilai dalam produk atau layanan, yang ketiga harapan dari produk atau layanan. Terdapat 5 prinsip dasar lean, yaitu 1. Mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen, yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping, untuk setiap produk. Yang ketiga, mengurangi kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat, mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisiensi selama proses menggunakan pull system. Yang kelima, yaitu memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau pursue the customer. Selanjutnya ada jenis-jenis waste atau pemborosan. Yang pertama itu defect atau cacat. Yang kedua whiting. Yang ketiga unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Yang keempat, unappropriate processing atau proses yang tidak tepat. Yang kelima, unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu. Yang keenam, transportation atau transportasi. Dan yang ketujuh yaitu overproduction atau kelebihan produksi. Waste memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan lean. Dalam sistem produksi Toyota, pemborosan didefinisikan menggunakan 3M, 3 istilah yang bersama-sama menggambarkan praktik pemborosan. Diambil dari bahasa Jepang, istilah tersebut adalah mudah, murah, dan muri. Beberapa contoh waste atau pemborosan antara lain yaitu 1. Waktu tunggu yang tidak perlu di antara langkah-langkah produksi. Yang kedua, memproduksi pasokan yang melebihi permintaan pelanggan. Yang ketiga, tingkat persediaan barang dalam proses yang berlebihan. Dan yang keempat, logistik yang buruk. Yang kelima, kerja tidak efisien dan waktu ideal. Yang keenam, cacat dan kualitas buruk. Yang ketujuh, kesulitan bagi pekerja untuk berpindah antar tugas. Dan yang kedelapan, yaitu pekerja yang kurang dimanfaatkan. Konsep lean manufacturing juga mengenali 2 jenis pemborosan lainnya, yaitu 1. Pemborosan yang disebabkan oleh fluktuasi seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus antar pekerja atau murah. Dan yang kedua yaitu pemborosan yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani atau muri. Peluang pengoptimalan dapat muncul dengan sendirinya dalam beberapa cara berbeda, seperti 1. Menemukan cara untuk mencegah kemacetan atau bottlenecks. Yang kedua, memberdayakan karyawan melalui pelatihan dan inisiatif pembangunan tim. Yang ketiga, tetap berhubungan baik dengan permintaan pelanggan dan menggunakan permintaan itu untuk menginformasikan kinerja operasional. Pentingnya optimasi adalah salah satu alasan mengapa konsep lean manufacturing begitu fleksibel. Praktisi lean menerima bahwa proses memiliki kekurangan dan memungkinkan organisasi untuk menerapkan proses yang cacat, asalkan mereka terus dioptimalkan. Berikut adalah 4 metode paling umum yang digunakan organisasi untuk meningkatkan proses, sistem, dan bahkan produk dan layanan mereka secara sistematis. Yang pertama ada siklus Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Kemudian template pemecahan masalah A3. Kemudian 5 Wise, dan teknik Pokayoke. Berikut adalah jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi menurut Majori tahun 2017. Yang pertama yaitu
value adding activity, yang kedua non value adding activity, dan yang ketiga adalah necessary non value adding activity. Cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Yang pertama ada value stream mapping atau VSM. Value stream mapping adalah sebuah metode visual untuk memetakan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value stream mapping ini dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Dengan menggunakan value stream mapping berarti memulai dengan gambaran besar dalam menyelesaikan permasalahan, bukan hanya pada proses-proses tunggal, dan melakukan peningkatan secara menyeluruh, dan bukan hanya pada proses-proses tertentu saja. Value stream mapping memudahkan untuk mengidentifikasi pemborosan dalam proses operasional saat ini dan mengoptimalkan cara kerja tim organisasi yang ingin beralih dari proyek ke pengiriman produk. Seringkali memetakan aliran nilai mereka sebagai salah satu langkah pertama mereka. Yang kedua yaitu proses activity mapping. Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste atau pemborosan, ketidakkonsistenan, dan kerasionalan di tempat kerja, sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses, dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. Proses activity mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudahan identifikasi aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis, yaitu operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan penyimpanan. Yang ketiga yaitu fishbone diagram atau cause and effect. Diagram sebab akibat atau cause effect diagram adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses. Statistikal diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Yang keempat yaitu menerapkan sistem Kanban. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Pool manufacturing juga memungkinkan tim lean untuk menyesuaikan produksi mereka berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenarnya, daripada penggunaan yang diantisipasi, sebuah strategi yang dikenal sebagai just in time atau JIT atau manajemen inventaris tepat waktu. Sistem tarik Kanban menggunakan batasan pekerjaan dalam proses WIP untuk memajukan dampak konsep manufaktur lean dalam tim atau organisasi. Manajer bahkan dapat memilih kecepatan kerja yang optimal dengan menetapkan batas pekerjaan dalam proses atau WIP pada papan Kanban. Yang kelima, Gemba. Gemba adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lean, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim bekerja. Penting bagi para pemimpin lean untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin lean membuat keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufacturing. Yang selanjutnya yaitu 5S tempat kerja. 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu sort atau sortir, yang kedua set in order atau atur secara berurutan, yang ketiga shine atau bersinar, yang keempat standardize atau standarisasi, dan yang kelima yaitu sustain atau berkelanjutan.